Coba deh bayangin lagi lembur di kantor, udah lewat jam malam, sepi, orang-orang udah pada pulang dan di dalam kantor cuma ada lo dan satu temen lo yang kebetulan lagi ada kerjaan, jadinya lembur. Tapi ternyata kalian gak berdua doang. Ada sosok lain yang nemenin kalian di sana. Nah, ini yang dialamin sama Anita dan Joe. Anita dan Joe ini adalah HR di kantor mereka. Jadi ada beberapa kerjaan urgent yang sehingga mereka harus lembur sampai malam. Kayak biasa, mereka berdua masih kerja, buka laptop, masih ngobrol-ngobrol sambil sesekali bercanda karena ya sama-sama udah capek. Nah, kantor mereka ini bentukannya tuh kayak mezanin, jadi satu ruangan ceilingnya tinggi, terus ada ruangan lagi di lantai 2, ya modelannya kayak mezanin gitulah. Jadi kalau dari lantai 1 ngelihat ke atas itu bisa kelihatan ruangannya gitu. Nah waktu itu mereka lagi hening banget, lagi nggak ngobrol apa-apa, lagi diem, lagi fokus sama kerjaannya masing-masing, sunyi, ya cuma ada suara AC. Tiba-tiba dari lantai 2 kantor, kedengaran suara berisik orang ngobrol. Gak cuma satu dua orang, tapi yang bener-bener rame banget, berisik banget. Suaranya kayak ada banyak orang yang lagi ngobrol, saling saut-sautan dan ada suara ketawa-ketawa juga. Dan masalahnya, yang di kantor cuma ada Anita dan Joe pada malam itu. Lantai 2 itu benar-benar kosong. Dan bahkan lampunya juga udah mati. Ruangan itu gelap total. Refleks karena ketakutan, mereka berdua langsung tutup laptop, kemas-kemas, lari ngibrit keluar kantor. Dan besokannya waktu mereka cek CCTV, ya bener aja. Di lantai 2 itu beneran gak ada apa-apa. Dan gak ada siapa-siapa. Di ruangan malam itu cuma mereka berdua. Cuma ada Anita dan Joe. Tapi mereka bersumpah jelas banget dengar suara berisik orang rame malam itu. Nah, ternyata nggak cuma satu cerita itu aja, nggak berapa lama ada yang ngalamin kejadian aneh lagi di kantor itu. Dan kali ini yang ngalamin beda orang. Nah, ceritanya ada OB baru di kantor. Sebut aja namanya Asep. Nah, Asep ini karena masih baru kan, jadi dia di training lah sama si Bambang, OB senior. Waktu itu ya biasa, OB di kantor beres-beres, bersih-bersih itu emang waktu mepet maghrib. Diajaklah si Asep ke ruangan kantor sama si Bambang. Nah, waktu masuk buka pintu kantor, ya kira-kira baru masuk 1-2 langkah lah. Tiba-tiba si Asep, OB baru tadi, mundur lagi. Tiba-tiba dia diem, pucat, terus gak berani lihat ke dalam ruangan kantor. Ya Bambang bingung dong, kenapa gitu. Terus dia nanya, ada apa? Ayo masuk, keburu malam gitu. Si Asep gak ngomong apa-apa, diem doang. Ditanya lagi sama si Bambang, kenapa sih? Jangan bikin takut gitu dong. Nah habis itu Asep juga masih tetap diem. Masih tetap diem, mukanya masih pucat, gak ngomong apa-apa. Dia cuma geleng-geleng dan ngasih isyarat sama Bambang buat kita cabut aja. Nah, waktu mereka udah di bawah, si Bambang nanya lagi ke Asep, lo kenapa sih Sep? Gitu. Nah, sambil gemetaran si Asep bakar rokok gitu ya, mungkin biar tenang kali. Barulah waktu udah jauh dari kantor tuh, Asep baru bisa cerita. Dia bilang kalau dia nggak sanggup masuk ke dalam ruangan kantor. Kenapa? Karena dia ngelihat sosok raksasa tinggi, besar, berbulu, dan yang bikin dia nggak kuat sebenarnya itu adalah energinya si makhluk itu yang benar-benar kuat banget. Jadi ternyata si Asep ini emang orangnya agak sensitif lah. Jadi bisa merasakan hal-hal yang kayak gitu. Asep bilang energinya tuh kacau banget, besar banget. Jadi dia juga bilang kalau sosok itu emang nggak ngelihat ke arah Asep dan Bambang waktu itu, tapi sosok itu tahu ada keberadaan mereka yang mau masuk ke ruangan kantor itu. Bahkan Asep bilang kalau di sana itu adalah jalur setan. Ada banyak banget sosok-sosok makhluk halus yang energinya besar banget di sana. Kalau dia sempat nekat masuk,
dia pasti kesurupan saat itu. Ya, abis dari kejadian seram itu, Asep memutuskan buat resign. Ya karena dia nggak kuat. Dan usut punya usut, ternyata gedung kantor itu emang dari zaman dulu terkenal angker dan horor sejagat Jakarta. Nah, teman-teman luar dalam, ada yang bisa nebak nggak kantornya di mana? Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Kalau kalian punya cerita horor dan mistis, boleh banget kirim lewat DM Instagram @luardalamproject. Nanti akan kita share dan ceritain di sini. Nantikan episode luar nalar lainnya. Selamat malam, selamat istirahat.